warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tim-tim kerja dan kelompok. Nama saya Jima Maulana Yusuf. Nama saya Dea Fitriani Anwar. Nama saya Cucu Suciati. Nama saya Umar Rubidah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Dawira Praja dari kelas A Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tim kerja. Tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif dan senang bergaul, serta mampu mengenali akan emosi yang terpendam dalam tim yang sangat dengan jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang koordinasi. Adapun jenis-jenis tim kerja yaitu 1. Tim proyek dan pengembangan adalah tim yang bekerja pada proyek-proyek jangka panjang, tetapi membubarkannya dengan segera setelah pekerjaan tersebut selesai. Mereka memiliki tugas khusus seperti penelitian pengembangan produk par, dan anggotanya biasanya harus menyumbangkan ahli dalam bidang pengetahuan dan penilaian. Contohnya dalam pekerjaan bangunan. Yang kedua dari jenis tim kerja ini adalah tim paralel, yaitu tim yang beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dan hanya dibentuk untuk sementara waktu saja. Anggota sering datang dari unit atau pekerjaan yang berbeda dan diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasanya dilakukan oleh struktur standar. Tanggung jawab mereka adalah untuk mencari solusi untuk direkomendasikan untuk masalah tertentu, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk bertindak. Dari jenis yang ketiga ini ada tim manajemen, yaitu yang mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada subunit di bawah yurisdiksi dan mengintegrasikan pekerjaan di antara subunit. Tim manajemen didasarkan pada otoritas yang berasal dari peringkat hierarkis dan bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan dari unit bisnis. Yang keempat ada tim transisional, yaitu tim kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di beberapa negara. Tim tersebut berbeda dengan tim kerja lainnya yang tidak menjadikan multikultural, tetapi juga sering menyebarkan secara geografis dan bekerja pada proyek-proyek yang sangat kompleks yang berdampak pada tujuan yang besar. Contohnya seperti organisasi WHO dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima ada tim kerja virtual, yaitu tim yang berasal dari transnasional yang secara fisik menyebarkan dan mengkomunikasikan secara elektronik dan lebih dari sekedar dari tatap muka. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencari sasaran bersama. Contohnya seperti perusahaan Hewlett Packard, Boeing, Ford, Verifone, dan Royal Dutch. Dan di poin ketiga ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim. Yaitu pertama ada tujuan tim, yaitu untuk membuat tim tetap fokus, puas, dan selaras dalam mencapai target. Yang poin kedua ada identitas kolektif, menciptakan rasa nyaman saat berkolaborasi dan membantu anggota tim bekerja sama sebagai satu unit. Poin ketiga ada kesadaran dan inklusi, memungkinkan tim menemukan cara untuk membina dinamika antar individu dan menghargai perspektif setiap orang. Yang keempat ada kepercayaan dan kerentanan, mendorong anggota tim untuk menghadapi perbedaan demi memaksimalkan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah tekanan konstruksi, mendorong pembuatan ide baru sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tingkat perkembangan tim. Yang pertama ada tahap pembentukan rasa kekelompokan. Tahap pembentukan ini merupakan tahap awal dalam proses kerjasama. Pada tahap ini, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjagaan terhadap kelompok lainnya. Yang kedua ada tahap pancaroba, yaitu proses kedua ini perkembangan adalah upaya memperpanjang tujuan tim mulai tampak dan partisipasi anggota mulai meningkat. Sadar atau tidak sadar, pada tahap ini anggota tim mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang terakhir ada tahap performing. Pada titik ini struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Sekian penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekompakan sebuah tim dalam perusahaan. Kompakan tim dalam perusahaan merupakan yang sangat penting. Kenapa? Karena karyawan harus memiliki visi dan tujuan yang sama.
Karena kita memiliki tujuan yang sama, dengan memiliki tujuan yang sama, maka seluruh karyawan harus dapat berkomunikasi dan menghargai satu sama lain. Produktivitas kinerja adalah hal utama pentingnya membangun kekompakan atau menghargai karyawan satu sama lain. Jika anggota tim memiliki komunikasi yang baik, maka tujuan dan visi yang ditargetkan oleh perusahaan akan berjalan dengan baik atau sukses. Penanggung jawab dan komitmen karyawan adalah hasil akhir yang diharapkan setelah adanya kegiatan gathering. Kegiatan seperti outbound akan menghidupkan kebersamaan bagi anggota karyawan, lebih berpengaruh kepada kinerja mereka dan pelayanan yang sangat baik. Hal kecil yang bisa berdampak besar dalam sebuah perusahaan karena kekompakannya. Ada beberapa contoh tentang kekompakan sebuah tim dalam perusahaan. Yang pertama, target yang dicapai harus jelas, visi dan tujuan dan tugas ditetapkan bersama dan dapat diterima oleh anggota karyawan semua. Yang kedua, setiap anggota harus memiliki rasa nyaman dan tidak canggung meskipun telah terjadi ketidakpahaman pendapat. Tim juga tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan atau lebih menghindari konflik. Dan yang ketiga, keputusan tim diambil secara bersamaan atau bermusyawarah. Saya ada beberapa pertanyaan tentang kekompakan sebuah tim. Pertanyaan adalah, sebutkan ciri-ciri tim yang tidak efektif dan gejala kehancuran tim tersebut. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, misi yang direncanakan tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, anggota tim kurang terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemilihan keputusan yang sepihak oleh pimpinan. Yang ketiga, tidak melakukan introspeksi semenjak sebuah tim itu dibentuk lebih dari 3 bulan. Dan ada pertanyaan lagi, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan atau mengkompakan sebuah tim dalam perusahaan? Saya akan menjawabnya. Yang pertama, attitude sebuah tim perusahaan itu harus baik. Dan yang kedua, pernyataan yang eksplisit dari anggota atau pemimpin dari perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan poin kedua tentang norma tim. Norma tim adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dibentuk untuk membantu interaksi anggota tim satu sama lain. Karyawan yang berada di luar tim harus mendapatkan norma yang bagus dan bisa dikembangkan secara baik. Lebih banyak norma dapat ditambahkan saat tim melihat kebutuhan dan panduan tambahan. Norma tim digunakan untuk membimbing perilaku tim. Norma tim digunakan untuk menilai beberapa baik sebuah anggota dalam berinteraksi. Norma tim untuk saling memanggil mengenai perilaku apapun yang tidak berfungsi atau yang berdampak negatif terhadap keberhasilan tim. Di sini ada satu contoh tentang norma tim dalam perusahaan. Menjaga gaya bicara, tidak egois ketika mengambil keputusan, atau tidak mengambil keputusan secara pihak oleh pemimpin. Di sini saya akan ada sebuah pertanyaan dan saya akan langsung menjawabnya. Yang pertama, fungsi kepemimpinan dalam suatu tim sebagai berikut kecuali A. Perencanaan, B. Pengawasan, C. Melaksanakan produksi, dan D. Memberi motivasi. Jawabannya adalah C. Pelaksanaan produksi. Karena seorang pemimpin tidak mungkin langsung membuat produksi sendiri, harus sama karyawan. Pertanyaan yang kedua adalah penyebab stres yang dipengaruhi dalam suatu organisasi atau tim adalah A. Ketidakpastian ekonomi, B. Perebutan kekuasaan, C. Tuntutan perusahaan, dan D. Menurunnya tingkat kepuasan kerja. Jawabannya adalah C. Karena sangat stres gitu ketika kita mengejar tujuan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas tim kerja untuk pembagian tugas. Umumnya staf departemen dibagi dalam tim-tim yang dipimpin oleh tim leader. Kedua tim ini berfungsi sebagai jembatan antara manajemen dan karyawan. Mereka membantu perusahaan di saat memantau anggaran atau operasional serta melaporkannya ke atasan. 5 langkah yang bisa meningkatkan efektivitas kerja adalah: yang pertama, mengembangkan kebijakan komunikasi yang terbuka. Posisi tim leader sangat krusial dan karyawan. Mereka harus mampu berdiskusi dan bernegosiasi dengan kedua belah pihak. Adanya komunikasi yang lancar akan membuat leader mampu mengantisipasi permasalahan bahkan sebelum muncul. Yang kedua, mengadakan pertemuan tim
secara rutin dan karyawan merasa segan untuk menyampaikan sesuatu secara berkala dan solusinya. Suatu permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat jika dipikirkan bersama-sama. Selain itu, anggota tim harus bisa mengenal satu sama lain. Yang ketiga, mengetahui gaya dan kepribadian setiap anggota. Pemimpin yang efektif menjadi perbedaan masing-masing anggota. Yang keempat, mengizinkan semua tim untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, memperhatikan kinerja anggota tim dalam mengevaluasi produktivitas anggota tim. Tim leader juga dapat dibantu oleh aplikasi HRIS seperti gajian yang mengintegrasikan manajemen absensi karyawan di software. Di sini saya akan salah. Cara menangani konflik tim dalam sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi performa pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Jika kalian mengalami perbedaan pendapat maupun sebab lain yang berujung pada gagalnya usaha atau tujuan perusahaan tersebut, maka kalian harus cepat menyelesaikan dengan karyawan tersebut agar masalah itu tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu tujuan perusahaan. Ada beberapa cara untuk menangani sebuah konflik tim dalam sebuah perusahaan adalah: yang pertama, menghadapi masalah. Segera hadapi orang yang memiliki masalah dengan Anda, karena membiarkan masalah berlarut-larut tidak baik dilakukan dan semakin susah untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah berbicara dengan baik, atau kalian harus memiliki gaya bicara yang sopan dan menghargai karyawan lain. Ketika menghadapi rekan kerja yang bermasalah dengan kalian, berbicara dengan nada tenang, sopan, dan rasional, tetap fokus pada situasi dan kenyataan yang ada, dan hindari gosip maupun menyerang lawan bicara. Yang ketiga adalah bersikap tenang, hati-hati dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada bicara yang digunakan. Anda sebaiknya tegas namun tidak menyerang orang yang bermasalah dengan kalian. Yang ketiga adalah netral. Anda juga sebaiknya mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Perhatikan apa yang mereka sampaikan dan cobalah untuk mengerti di posisi mereka. Yang ketiga adalah menghargai pendapat. Setelah mendengar pendapat dari lawan bicara, berikan kesan bahwa Anda tertarik dengan apa yang ia katakan. Kemudian sampaikan pemikiran Anda secara netral, mungkin untuk menghindari konflik yang lebih lanjut. Yang keempat adalah mengajak berdamai. Kalian dan lawan bicara sudah sama-sama menyampaikan pendapat. Kini saatnya untuk mengajaknya berdamai. Tetap fleksibel jika rekan kerja kalian menginginkan beberapa syarat tertentu. Dan yang kelima, meminta bantuan apabila cara tersebut di atas kurang berhasil. Kalian bisa mulai meminta bantuan kepada atasan. Sampaikan permasalahan secara apa adanya dan jangan sampai merengek pada bos atau menjelek-jelekan orang lain kepada bos sendiri. Selanjutnya ada menyegarkan kembali tim dewasa. Tim yang berkinerja baik pada suatu waktu bukanlah jaminan akan terus demikian. Tim yang efektif dapat saja menjadi macet atau mengalami penurunan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyegarkan kembali tim yang mengalami kejenuhan dan penurunan kinerja adalah: kerja baik sebagai anggota tim, individu-individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghadapi perbedaan-perbedaan dan memecahkan konflik-konflik, serta menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Tantangan menciptakan pemain tim akan paling besar jika budaya nasional sangat individualistik dan tim itu akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi yang mapan yang secara historis menghargai prestasi individual. Yang selanjutnya ada membentuk pemain tim. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim. Ada seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antara pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlakukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan pula bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tidak mempunyai keterampilan tim. Yang selanjutnya ada kelompok sosial.
sosial, yaitu kelompok sosial seringkali terjadi karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya. Kelompok asosiasi mempunyai bentuk yang tetap. Kelompok sosial menurut ikatannya, kelompok ini didasarkan atas keseratan. Yang kedua ada kelompok nyata. Kelompok sosial yang nyata mempunyai berbagai bentuk, tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya bersifat tetap. Hampir semua kelompok sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kelompok nyata. Bentuk-bentuk kelompok sosial nyata sebagai berikut. 1. Kelompok statistik merupakan kelompok dalam arti analitis saja. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan kepentingan pribadi di antara para anggotanya, tetapi kepentingan tersebut bukanlah kepentingan bersama. Yang selanjutnya, role stress. Peran tidaklah semudah yang dibayangkan. Kadang terdapat benturan sehingga menimbulkan konflik dengan anggota kelompok yang lain. Ketika hal ini terjadi, peran mereka menjadi kompleks. Role ambiguity. Ekspektasi yang tidak jelas tentang perilaku yang akan dilakukan oleh individu yang menempati posisi dalam kelompok, sehingga ketika hal ini dirasakan oleh seseorang, maka dia akan kebingungan harus berperan seperti apa dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya, role konflik. Konflik yang terjadi secara intergrup dan individual yang merupakan hasil ketidakcocokan peran. Misalnya, ketika seseorang mengalami pergolakan dengan perannya sendiri akibat dari peran orang lain yang tidak sesuai, sehingga mengacau perannya sendiri. Hal inilah yang dinamakan intra-role konflik. Namun apabila ketidakcocokan antara dua peran sekaligus, hal ini dinamakan inter-role konflik. Yang selanjutnya, role konflik group performance. Konflik dari peran yang terjadi pada anggota cenderung mengakibatkan konflik pada performa kelompok. Apabila hal ini terjadi, maka keberlangsungan kelompok secara tidak langsung akan terancam. Contohnya, perintah membayar pajak untuk para wajib pajak, bagi yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi. Kelompok kadang mengadopsi norma sebagai aturan kelompok mereka, tetapi norma-norma kebanyakan muncul serta bertahap karena anggota berkelompok mencoba menyelaraskan perilaku mereka sampai mereka sesuai dengan standar tertentu. Yang kedua, peran. Dalam suatu kelompok, masing-masing anggota tertentu tidak melakukan hal yang sama dalam mencapai tujuan. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, anggota kelompok yang berbeda tentu akan memainkan peran yang berbeda. Role differentiation. Terkadang masyarakat sengaja menciptakan perannya. Hal ini ditujukan dalam kelompok untuk memperjelas eksistensi mereka, tidak hanya norma grup. Untuk yang selanjutnya, beberapa masalah utama dalam dinamika kelompok. Karena kelompok terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam kelompok terdapat suatu masalah-masalah. Di antaranya masalah tersebut adalah yang pertama, kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya, karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Tidak jarang satu kelompok menjadi buyar karena kesalahan memilih pemimpin. Untuk yang selanjutnya, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan inti dari tugas kelompok. Pengambilan keputusan kelompok di dalam praktek lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Pengambilan keputusan kelompok secara umum telah diakui lebih baik kualitasnya daripada keputusan seorang. Yang ketiga, komunikasi. Karena kelompok merupakan kumpulan dari para individu yang berinteraksi satu sama lain, maka masalah komunikasi memegang peranan yang sentral. Melalui komunikasi saling pengertian diciptakan yang pada akhirnya memperkuat kohensi yang tercapai tujuan-tujuan kelompok. Yang keempat, tim kerja.
Perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok boleh jadi tidak dapat dihindari. Hal ini dapat menjadi potensi konflik sehingga sasaran yang telah ditetapkan gagal dicapai, bahkan bisa membuyarkan kelompok. Pada tahun 1965, Tuchman mengidentifikasi ada 4 tahapan dalam perkembangan suatu kelompok, yaitu pembentukan, konflik, penormaan, pelaksanaan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1977, Tuchman merekomendasikan menjadi 5 tahap, yaitu adanya pembubaran atau adjourning. 4 tahap tersebut berlaku untuk sebuah organisasi yang bersifat permanen. Artinya, organisasi tersebut berlaku secara tetap tanpa adanya pembubaran. Sedangkan yang 5 tahap berlaku untuk organisasi yang bersifat non-permanen. Tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan atau perkembangan yang pertama dinamakan forming. Anggota-anggota kelompok atau tim mencoba mengenali satu sama lain, memulai menguji perilaku-perilaku interpersonal, mana yang diterima dan mana yang tidak. Dan selanjutnya, aturan-aturan dasar kelompok atau tim terbentuk dan struktur temporer dari kelompok muncul. Untuk yang kedua, tahap konflik atau storming. Tahap konflik dalam perkembangan kelompok cenderung ditandai oleh banyaknya kontroversi. Ini biasanya merupakan tahap yang emosional, di mana muncul kompetisi antara anggota kelompok demi mendapatkan penugasan yang diharapkan dan perselisihan pendapat mengenai perilaku-perilaku terkait tugas dan tanggung jawab seseorang. Tiap anggota mulai menentukan pribadi masing-masing. Anggota yang lain juga mulai eksplosif terhadap anggota yang lain, malah terhadap pemimpin kelompok. Yang ketiga, tahap pembentukan norma atau norming. Bila tahap konflik ditandai dengan kontroversi, tahap norming ditandai dengan adanya kerjasama dan kekelompokan. Tahap ini juga merupakan tahap di mana koherensi kelompok mulai berkembang secara signifikan. Pertukaran informasi secara terbuka kerap terjadi. Demikian pula penerimaan dan perbedaan pendapat serta usaha pencapaian sasaran-sasaran yang telah dituju oleh kelompok. Yang keempat, tahap pertunjukan kinerja atau performing. Pada tahap keempat ini, yang seringkali menjadi tahap terakhir, ialah tahap satu kelompok menunjukkan kinerjanya. Ini adalah tahap satu kelompok berfungsi sepenuhnya struktur kelompok telah ditetapkan, dan setiap anggota kelompok memahami dan menerima peran. Tahap ini tercapainya tingkat efektivitas yang optimal untuk kelompok lainnya. Proses pembelajaran dan perkembangan akan terus berlangsung, sehingga efektivitas dan efisiensi kelompok terus meningkat. Dalam kasus yang pertama, kinerja kelompok akan dipertahankan pada tingkat yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kelompok. Sedangkan pada kasus kedua, kelompok akan mencetak pencapaian-pencapaian yang semakin tinggi. Yang kelima, tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pembubaran merupakan tahap akhir dari aktivitas kelompok. Tentu saja bersifat permanen, tidak pernah mengalami tahap ini. Pada kelompok-kelompok sementara seperti suatu komite kelompok proyek, kelompok tugas, dan kelompok lain yang serupa, ini meliputi terjadinya perpecahan aktivitas-aktivitas kelompok. Rutinitas yang dilakukan telah selesai dan kelompok memutuskan perhatiannya pada proses. Penutupan tahap ini dapat ditandai dengan emosi yang sangat posesif terkait keberhasilan menyelesaikan tugas dan pencapaian tertentu. Untuk poin selanjutnya, perbedaan kelompok dan tim kerja. Stephen P. Robin membedakan antara kelompok dan tim kerja berdasarkan 4 variabel. Yang pertama, sasaran. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, akuibilitas. Dan yang keempat, keahlian. Kelompok dan tim bukan merupakan hal yang sama persis. Ada perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Kelompok kerja berinteraksi untuk berbagi informasi dan saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing yang dibutuhkan dalam rangka kebutuhan kinerja kolektif dalam usaha bersama, dan tidak ada sinergi positif kecuali semata-mata merupakan
sajian akhir dari kontribusi individu dari anggota untuk kelompok. Untuk yang selanjutnya, tim kerja menghasilkan sinergi posesif melalui usaha terkoordinasi. Usaha individu memberikan tingkat kerja yang lebih besar dan jumlahnya individu tersebut. Tim dibentuk manajer untuk mencapai sinergi positif yang membuat mereka meningkatkan kinerja. Penggunaan tim yang ekstensif menciptakan potensi bagi organisasi untuk menghasilkan output yang lebih besar dalam peningkatan input.